Bapak Ibu, selamat bergabung dengan channel tutorial murahsoft.com. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update video berikutnya. Sebelum mulai, saya memohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas dan tolong di-skip kalau tidak berkenan. Video ini hanya ditujukan untuk customer yang telah menggunakan program murahsoft.com dan ingin belajar mendalaminya. Kali ini topiknya kita akan menginput cabang atau depo, lokasi, dan data bank. Kita ke master, perusahaan, depo. Depo ini adalah cabang. Bapak Ibu, kita tidak menggunakan nama cabang di program ini karena ada alasan perpajakan, ya. Jadi, Bapak Ibu perhatikan screen depo ini dibagi 3 bagian, sama toolbar, data yang sudah tersimpan, yang data grid-nya, di bawah adalah data untuk input cabang atau deponya, ya. Untuk tombol di atas sama seperti sebelumnya, refresh untuk panggil ulang data yang sudah ada atau membersihkan layar. Kedua adalah simpan, yang ketiga adalah hapus, yang keempat adalah keluar dari screen ini. Untuk tabel yang di bawahnya, Bapak Ibu perhatikan ada kolom nomor, aktif. Aktif ini sama ya, kalau cabang itu tutup, kita tinggal hilangin centangannya. Terus yang kolom kedua head office. Nah, ini Bapak Ibu perlu saya jelaskan. Jadi, di sistem ERP ini menganut sistem accounting terpusat atau accounting yang berdiri sendiri di tiap cabangnya. Kalau kita menerapkan accountingnya terpusat, jadi kita di head office harus dicentangkan cabang atau depo yang menjadi head office-nya. Kalau itu dicentang, berarti semua pembelian itu masuk melalui head office. Ya, jadi di cabang-cabangnya tidak ada menu untuk pembelian. Bedanya di situ. Kalau head office-nya tidak dicentangin, itu berarti accounting-nya berdiri sendiri-sendiri di masing-masing cabang atau depo. Di sebelah head office ada kode depo. Ini adalah kode cabang atau kode depo. Sebelahnya nama depo atau nama cabang, alamat, nickname. Jadi nickname gunanya untuk ngeprint ke struk. Jadi kalau canvasser ngeprint struk penjualan, dia akan muncul di atasnya. Jadi nickname itu struk, tanggal berdiri itu tanggal berdiri perusahaan. Untuk accounting kita ada kode accounting. Jadi kode accounting diurutin aja, 01, 02, 03. Kalau head office biasa kita di 01. Ya. Terus selanjutnya kalau ada penambahan depo atau cabang tinggal diurutin ya, Bapak Ibu. Terus di sebelahnya ada rekening hutang, rekening piutang. Jadi kalau kita menggunakan accounting terpusat, kita tidak ada rekening hutang piutang antar cabangnya itu loh, antar depo, karena itu sudah dianggap dalam satu perusahaan waktu perpindahan barang. Tapi kalau kita menerapkan accountingnya masing-masing depo, jadi kita ada hutang piutang waktu perpindahan barang. Sebelahnya ada rekening hutang rekening hubungan RK antar depo, manajer. Terus sebelahnya ada struk note. Struk note ini yang muncul di print struk di paling belakangnya, di paling bawah. Jadi kita bisa tambahin di bawah terima kasih. Jadi dia akan muncul tulisan struk note ini. NPWP untuk print di struk NPWP di bawah nama perusahaan. Ya, alamat juga dia muncul di struk. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau tambahin depo, kita tinggal klik tambah depo. Contohnya kita mau tambah Sumut, Sumatera Utara.
Ya, cabangnya kita ada Sumatera Utara. Alamat terserah, tapi kalau bisa kalau menggunakan sistem accounting terpusat, alamat, nama PT, NPWP itu adalah alamat kantor pusat ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak menerapkan sistem accounting terpusat berarti bisa Anda isi dengan alamat di masing-masing cabang atau depo. Tinggal kita enter ya. Nickname-nya berarti nama PT-nya. Karena ini akan muncul di stroke. Manajernya siapa? NPWP-nya contoh aja ya. Stroke note. Transfer ke bank. Jadi nah, kode accounting kita masukin 04 ngurutin ya. Ini harusnya bagian accounting sudah ngerti. Nah, kita tinggal pilih rekening hutang 210. Jadi kalau kita ada hutang dagangnya masing-masing tempat ada, harusnya bagian accounting akan bikin akun untuk masing-masing daerah. Nah, karena kita nggak siapin, jadi kita pilih yang sudah ada dulu ya. (0612). Jadi kita pakai yang Bandung ya Bapak Ibu, karena saya nggak siapin akunnya. Jadi jangan diikutin yang ini, jadi harus bikin satu akun lagi. Piutang juga sama ya. Piutang. Nih saya juga pakai yang Bandung ya, harusnya nggak boleh ya. Karena kita harus tambahin satu akun lagi masing-masing untuk hutang dan piutang. Karena biar contoh ini bisa jalan, jadi saya copy pakai yang sudah ada. Terus kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, data sudah kesimpan. Ini ada Bandung, udah di atas nomor 4 ya. Nah, kalau kita mau rubah, kita tetap bisa rubah. Kalau kode tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu. Misalnya Bandung Raya. Salah ya, tadi kita di Sumatera ya. Sumatera Selatan misalnya ya. Nah, ini akun ini masih bisa dirubah. Jadi semua yang ada di sini bisa Anda edit lagi. Ya, kalau mau diedit. Terus kalau mau hapus sama juga Bapak Ibu, tinggal kita klik hapus. Untuk depo yang sudah ada transaksi, saya nggak rekomend Anda hapus. Kalau tutup, tinggal hilangin aja aktifnya ya. Jadi karena itu ngaruh ke laporan. Jadi kalau data ini kamu hapus, berarti laporan untuk cabang atau depo itu akan hilang ya. Ini cara untuk nambah depo. Nah, sekarang kita masuk ke cara nambah lokasi. Sama, kita ke master perusahaan lokasi. Jadi lokasi ini lokasi gudang ya. Bisa saja kita punya gudang, satu perusahaan gudangnya banyak, bisa misalnya contoh di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Nah, kita bisa ngambil barang jualannya, bisa ngambil langsung dari situ. Gitu ya. Kita contoh ya, tambah lokasi. Lokasi ini kita kasih kode misalnya JS Jakarta Selatan ya. Nah, keterangan terserah mau isi apa enggak. Kode itu otomatis akan ditambahin dengan kode cabang. Ya. Jadi JS ini akan diplusin HO. Jadi HOJS. Terus PIC. Jadi teman-teman Bapak Ibu, kalau waktu pengambilan barang oleh canvasser membutuhkan tanda tangan digital. Nah, kalau dia masing-masing tempat, masing-masing lokasi waktu keluar barang, membutuhkan tanda tangan PIC-nya atau langsung ke kepala bagiannya, kita bisa set di sini. Kalau satu perusahaan itu, satu cabang itu hanya satu orang yang boleh tanda tangan. Jadi kita akan setnya di sini. Di konfigurasi, masukin namanya di sini. Ya, Bapak Ibu. Ini PIC. Tapi kalau masing-masing lokasi, dia punya PIC sendiri, kita inputnya di sini. Jadi kita pilih, sebelumnya kita masukin ke master sales dulu atau canvasser. Karena di situ ada jabatannya. Nah, tinggal pilih di situ, tinggal kita simpan. Ya.
Kalau PIC-nya ya, PIC ini gunanya ntar untuk pengambilan barang, dia akan tanda tangan digital. Ya, untuk tanda tangan digital. Jadi waktu admin keluarin barang, admin akan tanda tangan di layar atau pakai pen, terus akan dikirimkan ke masing-masing handphone canvasser dan handphonenya PIC-nya atau kacapnya. Nah, kacap atau canvasser akan tanda tangan di layar, dia akan kirim balik ke sistem ini. Ya. Nah, udah kita simpan. Bapak Ibu perhatikan ya, di atas ini sama ya, ini data yang sudah ada. Kalau Anda mau edit sama, klik ke lokasi ini. Nah, misalnya Jakarta Selatan Raya, contoh aja ya. Nah, itu tetap bisa simpan. Ya. Nah, kalau sama juga, lokasi kalau tidak dipakai lagi atau tutup, maksudnya lokasi stoknya, lokasi gudangnya, Anda bisa matikan ini. Aktifnya dimatikan. Jadi dia, supaya data itu di laporan nggak salah. Jadi kalau Anda hapus, ntar laporannya nggak muncul untuk lokasi itu. Jadi ini bisa untuk microcluster kalau Indosat ya, atau mini depo ya kita pakai lokasi. Ya, oke. Kita keluar dari sini, Bapak Ibu. Nah, kita tambahin bank. Jadi topik kita ini adalah tambah cabang, lokasi, dan bank. Nah, jadi bank ini untuk pembayaran. Jadi Bapak Ibu sebelum kita bisa terima transfer, kita harus input banknya juga. Karena dia akan muncul di sales order atau di invoice. Ya, kita tambah bank. Nama banknya misalnya Bank BRI. Ya, berarti kalau untuk bagian accounting, mereka harus siapin satu rekening accounting yang untuk Bank BRI. Ya, di sini saya belum siapin ya, mungkin jadi saya pakai yang sudah ada rekeningnya. Berarti kita cari. Nah, ini adanya Permata ya. Saya pakai Permata, Bank BRI ini ada. Nah, jadi kayak gini. Jadi setiap bank rekening yang ada, kalian harus siapkan rekening accountingnya satu. Jadi waktu dia jualan terima duit, dia akan ngejurnal ke accounting ini. Terus di bawah ada klik tampilkan di SO invoice pelunasan. Jadi kalau ini klik, dia akan muncul di SO, di invoice sama pelunasan. Kalau nggak diklik, dia nggak muncul ya. Nah, begini ya Bapak Ibu, kalau udah kesimpan dia naik ke atas. Jadi master itu sama ya, semua master itu sama, dia terdiri dari 3 bagian, toolbar, data yang sudah tersimpan, nih data grid sama di bawah untuk input. Kalau mau hapus juga sama, Bapak Ibu ya, tinggal pilih baris itu, tinggal hapus. Seperti yang saya bilang, khusus untuk master kita tidak pernah melakukan penghapusan data, kecuali data baru di-input dan itu salah. Kalau sudah ada transaksi, itu tidak rekomend dihapus. Kita hanya hilangin centangannya. Ya, supaya laporannya masih muncul. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian untuk topik kali ini.